dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Oke, saya jelaskan ya. Kalau kita ngasih makan, ternyata yang kita kasih makan ini orang tajir bener nih. Apakah sia-sia? Enggak. Gimana, Pak? Enggak sia-sia, ya. Jadi orang yang kita kasih makan ini, walaupun dia orang tajir, ternyata dia bohong-bohong, dia nggak butuh ngasih makan, ya. Ternyata dia nggak butuh makanan, maka nggak sia-sia. Kita tetap tolong dia. Mengapa kita tetap tolong dia? Karena perintah ngasih makan itu adalah perintah dari Tuhan. Kita nggak tahu. Bahkan musuh kita, mungkin dia orang kaya, tapi belilah makan bila seterumu lapar. Artinya lapar, kalau dia lapar, dia datang, ya kita kasih makan aja. Masa kita tanya, sebentar, lu minta surat keterangan miskin dulu dari Pak Lurah. Repot. Nggak usah begitu ya. Kita nggak usah sampai sebegitunya. Kalau kita melihat bahwa ada orang butuh makan, orang-orang siapa sih? Saya yakin Pak Bram Napit juga suruh tidur di pinggir jalan juga nggak mau. Saya yakin, kalau orang normal ya. Nah, mereka itu saking nggak normalnya, mereka pura-pura jadi pemulung, jadi pengemis, jadi apa. Makanya saya melarang kasih uang. Ada beberapa yang email ke saya, tolong minta uang buat berobat. Saya bilang, maaf, kami nggak ke sana. Kami hanya fokus. Saya nggak menghina dia. Kadang-kadang memang ada yang benar-benar butuh ya, saking putus asanya. Tetapi kita harus fokus. Kita memberi makan. Ya, mungkin suatu hari nanti kita bisa mengobati yang sakit apa segala macam. Tetapi hari ini yang kita jangkau adalah memberi makan. Orang bisa tidur di pinggir jalan saja, walaupun dia ternyata anak orang tajir, dia diusir dari rumahnya ternyata. Misalnya kan, dia harus tidur di pinggir jalan. Oh, itu sudah penderitaan. Dan itu kewajiban kita untuk kasih makan juga. Itu begitu ya, itu dah konsep ngasih makan, bukan masalah siapa butuh nggak butuh. Orang kalau di pinggir jalan, kita tahu kita kasih makan dia tidur di pinggir jalan. Yang dikasih makan tuh orang-orang tidur di pinggir jalan tuh. Makanya saya melarang Amin Wijaya itu dan Pak Sangga Mutagalung serta Pak Owen, orang datang, kita buka posko, siapa yang butuh sembako datang. Oh, Anda pasti akan ditipu. Anda akan ditipu. Dia akan datang, dia anaknya 10, anaknya masing-masing suruh ngantri. Ya kan, ambil sembako, kemudian dijual di rumahnya dia. Bisa nggak? Bisa banget, itu sudah terjadi waktu di Monas. Pakai kupon murah itu kan, voucher murah, datang, ngambil sembako, udah injek-injekan pulang mereka ternyata berjualan. Banyak. Ya harganya vouchernya murah, cuma 20% daripada harga di Hypermart sama di Carrefour. Mereka ngantri. Pulang buat apa? Pulang disimpan sendiri, dijual sendiri. Makanya saya bilang jangan pernah orang suruh datang ngambil sembako. Orang kalau kita nanti punya posko kasih makan. Ya, karena namanya kasih makan, orang mau berapa sih, mau jual pun ya. Mau seberapa nipunya kalau makanan udah jadi. Makanya kasih makan sudah jadi, nanti kita punya posko, orang boleh datang ke sana untuk makan gratis. Tetapi so far karena kita belum punya dapur umum, maka kita beli ya, atau ada teman yang masak kecil untuk dibagi beberapa teman, ya kemudian kita bagi. Walaupun dia ternyata pemulung-pemulung ini punya rumah, punya segala macam, ya tetap kita bantu. Nolong itu kita jangan tanya miskin atau kaya. Tetapi kalau ngasih uang, hati-hati. Makanya saya di diakonia itu bukan ngutangin orang, bukan. Anda ngutangin orang itu bukan diakonia, salah. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau ada sampai orang nggak bayar, ya itu salahmu sendiri. Ngutangin orang itu bukan diakonia. Ya. Kalau dia butuh makan, dia baru dipecat nih. Ya. Terus ya ada orang yang boros kan? Cicilan mobil, cicilan motor, cicilan macam-macam. Dia punya cicilan banyak, tapi dia lupa. Kemudian dipecat. Ya kan? Mobilnya masih bisa kucing-kucingan. Ganti plat. Bisa nggak? Bisa. Punya mobil, punya beras nggak? Belum tentu. Punya mobil, iya. Bensinnya aja nggak ada. Minus bensinnya aja udah kuning terus. Bisa nggak? Bisa banget. Dan dia butuh diakonia. Butuh. Anak-anaknya lapar. Kadang-kadang orang tuanya bodoh kan. Mendingan, pertahankan. Udah gitu dia punya mobil. Mobil aja nggak bisa dijual. Punya motor, nggak bisa dijual. Bodoh, nggak ada STNK-nya. Nah, punya TV lah, TV hasil beli di sana, pasar gelap. Bisa nggak? Bisa. Apalagi kalau di Eropa, banyak nggak orang punya televisi bagus-bagus? Banyak. Saya aja punya banyak monitor gini, mana dikasih orang. Saya beli barang-barang gini, banyak yang dikasih orang. Jadi kita nggak perlu.
nggak perlu sampai segitunya, gitu ya. Nggak perlu sampai segitunya. Sampai ngecek segala macam. Ya kalau memang orang-orang dibutuh, bilang aja sama Bang Sanggam atau Pak Wijaya supaya si perempuan wanita ini, kalau memang keluarganya membutuhkan bantuan sembako, kasih tahu aja, ya. Tapi memang sasaran kita adalah untuk semua orang. Bapak itu aja yang dia banyak yang miskin. Iya, tapi kan kita masalahnya nggak tahu, kita yang di depan mata dulu saja, yang di Jakarta, yang kita buat project dulu. Di Jakarta dulu, dan di Bandung sudah mulai, katanya Surabaya, tapi ini Bro Niki itu belum pernah telepon saya lagi nih. Saya lagi tungguin kabarnya Niki nih. Ya, saya lagi tunggu kabarnya Niki, sampai sekarang belum masuk lagi nih. Katanya dia juga ada project juga. Saya ada project sendiri, tapi kakak saya private, jadi kami lakukan sendiri sekeluarga. Ya, supaya jangan dicampur. Karena saya belum siap di audit. Ya, nanti kalau saya sudah siap di audit, ya, saya akan kasih project. Tapi karena kita sudah punya yayasan, lebih baik difokuskan jadi satu di yayasan. Gitu ya. Jadi lagian di yayasan itu nggak ada nama saya. Jadi ini uang bukan buat ini dulu ya. Subscribe dulu sama like channelnya. Haleluya. Kemiskinan di Indonesia salah parameternya. Punya TV apa enggak, punya ini apa enggak, itu dianggap miskin. Nah, itu salah. Nggak punya TV berarti miskin, belum tentu loh. Kayak di NTT, kena kandung kemiskinan. Karena nggak punya sepeda motor, maka dianggap miskin. Di Jakarta itu banyak orang miskin punya motornya bodong semua, nggak ada STNK-nya. Ya, jadi hati-hati juga, itu ada ukurannya ya. Tetapi saya tahu yang masih belum napit, makanya Bang Sanggam, Bro Amin CS, tetap waspada ya. Tetap waspada agar jangan sampai salah sasaran. Tetapi nggak usah tampil ketat banget. Kalau dia memang orang kaya, dia butuh makanan itu, berarti kan dia saking karakternya nggak baik, atau memang dia saking butuhnya, sawang sinawang. Atau dia sedang benar-benar di perjalanan, habis uang. Wah, kelihatannya tumpakannya pakai mobil. Ada nggak sales-sales gitu? Nah, contohnya Kelenteng Tuban. Kenapa Kelenteng Tuban itu setiap siang ngasih makan siang gratis? Mereka tahu, itu mereka ada di jalur di Pantura. Semua orang bisa aja nggak punya duit. Dia lewat nggak punya uang, cuma punya uang buat bensin, buat makan. Maka dia masuk ke Kelenteng Tuban makan siang gratis di situ. Kalau semua agama melakukan dakwah dengan cara begitu, ngasih makan, saya kira Indonesia aman loh. Nggak ada orang miskin. Masalahnya, banyak orang dakwahnya ngasih makan, tapi pura-pura. Ujung-ujungnya, ya, untuk melakukan pengagamaan. Nah, makanya kita nggak boleh. Saya peringatkan, sekali lagi warning, tidak boleh Anda saat bagi-bagi makanan, Anda bagi traktat. Atau bacain ayat Alkitab. Nggak boleh. Bagi makan saja. Jangan bawa atribut agama. Ya, kalau bisa mobil atau motor yang digunakan itu bersih dari atribut-atribut agama. Supaya Anda tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Itu biar nanti Tuhan yang bicara sama mereka. Itulah diakonia. Gitu ya. Tapi terutama kalau ada jemaat tadi ya, ada jemaat gereja yang membutuhkan, itu diprioritaskan. Jangan sampai jemaat sendiri miskin, ya sampai kita ngasih makan sok-sokan ngasih yang di luar sana. Anda cek juga di lingkungan Anda, di komsel Anda, Anda ada beras nggak? Nah, dibagi. Ya. Tapi juga jangan yang kaya juga tahu diri. Kalau Anda cukup untuk punya uang buat sembako, ya beli sendirilah. Memang uang ini kan dikumpulkan dari yang lain, tapi jangan pikir yang kasih uang ini adalah orang kaya semua ya. Saya tahu ada beberapa orang yang cuma gajinya 1 juta sebulan bisa berdiakonia kirim ke sini loh. Anda tega, Anda gajinya 2 juta, dia gajinya 1 juta, dia berdiakonia untuk Anda tega. Nah, suaranya Pak Paul. Ya, Anda pikirkan saja, ya, Anda pertimbangannya itu.